Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya ambil materi khotbah saya hari ini bab 6 dari buku saya Kirbat Anggur yang Baru. Karena ini terhubung sekali saudara. Sehingga saudara itu berkorban bukan asal berkorban, tapi saudara sadar saudara sedang berkorban. Suffering itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya engkau itu bisa masuk kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup. Bait Allah yang baru bicara mengenai kirbat anggur yang baru. Itu bicara mengenai new temple of God. Jadi saudara harus sadar dari awal bahwa di dalam hidupmu ini engkau dipanggil untuk menjadi bait Allah yang hidup. Itu panggilan kita. Panggilan kita ini adalah tempat kediaman Allah. Saudara bukan hanya menjadi penyembah Dia, tapi saudara adalah tempat kediaman Allah. Hidup saudara itu adalah tempat kediaman Allah. Itu yang harus saudara sadarkan dalam hidup saudara. Di Petrus 2 ayat 20 katakan seperti ini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Tuhan. Bukan menderita karena saudara ini loh saudara. Yang Tuhan minta itu persembahan itu jadi saudara mempersembahkan sesuatu karena tekanan yang jelek dari orang, karena perbuatan jelek saudara mesti bisa berbuat baik sama orang itu. Kalau orang itu berbuat baik kepada saudara berbuat baik, itu tidak ada artinya. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada saudara tetap berbuat baik kepada dia, yaitu penyembahan. Paham ya saudara ya? Jadi yang Tuhan kehendaki daripada firman ini adalah satu. Waktu orang berbuat jahat kepada saudara tetap berbuat baik kepada orang itu. Itulah sebuah penyembahan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena disitulah adalah kasih karunia. Itu yang maksudnya. Itu kasih karunia, itu anugerah katanya Tuhan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat padamu dan kamu tetap berbuat baik, itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah. Gitu. Karena di situ kau akan melihat Allah dalam hidup. Amin. Jadi jangan bangga kalau orang berbuat baik, saudara masih berbuat baik, ya itu tidak ada bedanya sama orang dunia. Rampok aja, mafia paling jahat pun dia akan berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama dia. Betul? Nah, tidak ada bedanya sama orang berdosa kalau hal itu. Tapi kalau ada orang berbuat jahat sama kita dan kita tetap berbuat baik pada dia, itu kasih karunia, itu menurut Tuhan. Dan itu yang harus ada sama kita. Next. Bait Allah adalah tempat hadirnya Allah dan tempat pemerintahan Allah dinyatakan. Juga tempat perjumpaan Allah dengan manusia. Begitu pentingnya bait Allah ini bagi manusia, di mana hal ini dapat kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab ini saudara. Bagaimana Yosua, bagaimana Abraham, bagaimana Musa, Isa, dan Yakub mendirikan mezbah. Penting. Karena apa? Sebuah bait Allah adalah tempat perjumpaan Allah dan manusia. Ini fungsinya bait Allah apa? Fungsinya bait Allah satu, tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Nah kerennya, kalau engkau bait Allah, berarti engkau itu tempatnya orang melihat Allah dalam hidup. Betul? Tempat perjumpaan, tempat menjumpakan, tempat mempertemukan Allah. Siapa? Melalui hidupmu ini. Itu fungsinya bait Allah. Next, perbedaan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama, posisi kita ini sebagai pelayan bait Allah. Kita melayani bait Allah. Itu posisi bait Allah yang pertama. Perjanjian lama. Jadi kita ini melayani bait Allah. Posisi kita ini adalah pelayan bait Allah. Makanya di Matius 12 ayat 6 sampai 8 Yesus ngomong seperti ini. Aku berkata di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika kamu mengenal, jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, bukan ritual. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau kita kata gini, kalau ritualnya kurang ini, oh kamu dosa ini, kamu dosa. Kita selalu menghakimi orang, menghukum orang dengan kurangnya ritual atas mereka. Karena Kristus, anak manusia, adalah Tuhan atas ritual. Atas hari Sabat, atas tatanan ibadah. Jadi, kalau di dalam perjanjian lama, hari Sabat
hari raya, bulan baru itu menjadi Tuhan. Oh, kalau nggak gini kamu dosa, kalau nggak gini kamu dosa, kalau nggak gini kamu dosa. Batu penjurunya itu ritual. Batu penjurunya itu adalah apa? Hari raya baru, ritual aja. Tapi di dalam perjanjian baru, batu penjurunya adalah pribadi daripada Allah. Ngerti saudara? Kristus, kasih itu adalah batu penjuru daripada kita. Makin gak serupa engkau akan Kristus, makin kau gak benar cara menyembahmu. Biarpun kamu lakukan dengan semua ritual agamamu, tanpa hidupmu berubah makin serupa dia, makin kamu salah menyembahnya. Tapi kalau makin kamu serupa dia, istrimu, suamimu, bisa merasakan, aku rasakan Kristus melalui kamu. Nah, itu penyembahanmu. Benar. Tapi kalau semakin hari, istrimu, suamimu, anakmu, ini berangkat dari rumah dulu loh. Bukan berangkat dari mana-mana. Bukan dari dunia pelayanan. Jangan lihat, itu pelayanannya luar biasa. Sampai malam dia. Dia berkorbannya ini. Tapi istrinya merasakan genderuwo tok, atau suaminya merasakan genderuwo tok dari dia. Ada yang salah cara menyembahmu. Jadi kembali dulu pada Yerusalem. Apakah Kristus itu dirasakan melalui kehidupan daripada keluarga kita? Next. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, ketaatan kita akan firman-Nya hanyalah bayangan, ucapan syukur dari Kristus yang ada di dalam kita. Perpuluhan, persembahan, pelayanan ini, pelayanan ini. Ini menjadi ucapan syukur kamu pada Tuhan. Bukan karena apa ya? Bukan karena goalnya ke situ. Ketaatannya bukan karena goalnya. Karena ada kasih di dalam kamu. Karena engkau sudah berubah dalam kasih itulah. Kamu menyerahkan, melakukannya itu bukan lagi karena hukum. Tapi karena kasih. Seperti yang saya katakan berulang-ulang. Kalau orang sudah taat, slide-nya tayangin dulu. Kalau orang sudah taat hari baru, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Dia taat aturannya, tapi wujudnya Kristus nggak ada di situ. Wujudnya ialah Kristus. Kristus kasih itu nggak ada dalam dirimu. Berarti kalau ada bayangannya tok, nggak ada wujudnya, namanya hantu. Paham saudara? Kalau engkau ritualmu taat, tapi engkau nggak berubah, hingga Kristus itu nggak dirasakan melalui hidupmu. Kasih itu nggak dirasakan, kelembutan, kerendahan, buah roh itu tidak ada dalam dirimu. Maka itu namanya hantu. Karena apa? Yang ada bayangannya tok tanpa wujudnya itu cuma hantu. Setan. Makanya di Matius, Tuhan aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat, aku melakukan mujizat. Hanya kau membuat kejahatan. Karena mereka hanya kepada ritual saja, tanpa wujud daripada Kristus ada dalam dirinya. Amin. Next. Ini bait suci perjanjian baru. Bait suci perjanjian baru kita adalah bait tempat tinggal daripada roh Allah. Dan posisi kita adalah bait Allah yang adalah pelayan roh. Pelayan pribadinya dia. Kita bukan lagi pelayan pekerjaan Tuhan. Saudara tidak melayani pekerjaan Tuhan. Saya sedang tidak melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani roh pribadinya dia. Makanya di Alkitab Paulus ngomong pelayanan roh, pelayanan roh, pelayanan roh. Berkali-kali Paulus ngomong seperti itu. Karena apa? Kita diarahkan supaya kita tidak terfokus pada pekerjaannya. Tapi rohnya, pribadinya. Nah, melalui pribadinya itulah, kasih itulah, engkau akan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pekerjaannya Tuhan yang kau layani, tapi pribadinya itulah. Sehingga melalui pribadinya itu, kasih itulah. Engkau di dalam keluarga, engkau di dalam musik, engkau melalui di pengembalaan, di tempat manapun yang Tuhan taruhkan kamu melayani dengan kasih. Karena pelayanannya bukan pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi pelayanannya adalah pelayanan kasih. Sehingga Yesus ngomong seperti ini, di mana aku berada, di situ pelayananku ada. Artinya apa? Dimanapun saudara di dalam Kristus, di dalam kasih, maka di dalam keluarga, di pekerjaan, dimanapun, disitulah pelayanan Kristus. Amin. Jelas Yesus ngomong, dimanapun aku berada, di situ pelayananku ada. Artinya apa? Artinya waktu kau ada di dalam pribadi kasih, di dalam Kristus, mau kamu ditaruhkan di keluarga, mau kau ditaruhkan di dalam bisnis, mau kau ditaruhkan di dalam pekerjaan, pengembalaan, jadi GKM, di sektor, mau di aser, dimanapun Tuhan taruhkan,
Itulah pelayanannya Tuhan. Amin. Jadi tidak ada pemisahan antara marketplace, sekuler, tidak ada pemisahan. Di pekerjaan pun, di dalam Kristus, itu adalah pekerjaannya Kristus. Amin. Di dalam bait Allah ada 3 tempat, ada 3 ruangan, yaitu pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ada 3 tempat di dalam bait Allah. Nah, di dalam kalau tubuh ini pun harus menggambarkan 3 ruangan itu. Tubuh, jiwa, roh. Itu gambaran jelas. Kalau di bait Allahnya Salomo atau bait Allahnya Salomo bangun, itu ada 3 ruangan. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ini gambaran daripada tubuh, jiwa, roh. Amin. Ya puji Tuhan, kira-kira sebulan yang lalu saya diajak di sesuatu mungkin penglihatan, saya nggak tahu, atau itu mimpi, saya juga nggak tahu. Tapi saya rasakan atmosfer itu di sekitar jam 2 pagi waktu itu. Karena setelah itu saya bangun sadar. Saya rasa nih, saya diajak masuk. Saya bawa persembahan kita, beberapa orang dari kita semua itu masuk ke dalam masuk ke pelataran, membawa persembahan. Lalu kita masuk ke ruang kudus. Tapi saudara tahu, ruang kudusnya itu tidak ada lagi meja, tidak ada lagi perkakas-perkakas bait sucinya, itu tidak ada lagi. Kaki dian, ini tidak ada lagi. Kosong. Tapi waktu persembahan itu masuk, persembahan itu sudah tidak ada. Dan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu sudah tidak lagi terpisahkan. Tapi jadi satu. Nanti saya akan terangkan. Saya baru mengerti semua yang Tuhan maksudnya, saya baru ngerti. Jadi antara ruang kudus dan ruang maha kudus ini sudah tidak lagi tersekat, tapi menjadi satu. Cuma ruang antara pelataran dan ruang kudus dan maha kudus ini tetap ada temboknya, ada pemisahnya. Kenapa? Saya minta slide-nya buka. Oke. Saudara tahu, saudara dengan kehendak tubuh saudara tidak mungkin bisa masuk ke ruang kudus atau ruang maha kudus. Artinya apa? Di pelataran, di halaman bait Allah, saudara harus tetap mengorbankan tubuhmu, kehendak dagingmu, egomu. Supaya apa? Semua itu menjadi korban persembahan di hadapan Allah. Saudara mau mengenal Tuhan, mau masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, gak ada cara lain kecuali saudara hidup diperintah oleh kehendak roh. Kalau kehendak dagingmu yang jalan, masih egomu yang jalan, saudara gak bisa masuk ke tempat itu. Karena di pelataran tempat semua korban itu dibakar. Nah, saudara harus masuk ke ruang maha kudus, caranya gimana untuk ketemu Tuhan? Bakar kehendak dagingmu, egomu. Saudara mau mengerti kenal Tuhan, saudara mau setiap doa-doa saudara dijawab dengan benar dan presisi yang Tuhan mau. Sampai dia ngomong, kau di dalam aku dalam kamu, apapun juga yang kamu minta, aku berikan. Artinya apa? Engkau mau apapun yang Tuhan kau kehendaki, Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Cuma satu, masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Caranya apa? Matikan kehendak dagingmu. Gak bisa kamu membawa kotoran kehendak dagingmu itu masuk ke dalam, gak bisa. Sebab Kristus adalah raja para imam, dan sebab ia imam besar agung kita. Saudara, gak gampang nerangkan ini, tapi saya harus terangkan pelan-pelan pada saudara. Tuhan kita itu imam besar. Saya ulang. Tuhan kita itu imam, Tuhan kita itu raja yang memerintah bukan di dalam melalui istana kerajaan, bukan. Tuhan kita itu adalah raja yang memerintah melalui baitnya. Saya ulang, saya kasih pengertian lagi. Raja, Tuhan kita itu adalah raja, imam besar agung yang memerintah melalui baitnya, bukan melalui istana kerajaan. Karena dia imam. Dia akan memerintah melalui baitnya. Nah, saudara, kalau saudara diperintah dari luar ke dalam, kehendak roh, kehendak daging, jiwa ini mengenai pikiran, kehendak, dan emosi. Pikiran ke jiwa, isinya jiwa itu pikiran, kehendak, dan emosi. Kalau saudara kehendak dagingmu dari pelataran memerintah jiwamu, rohmu, maka yang keluar tetap kehendak daging. Betul?
Saya ulang, biarpun kita pelayanan, biarpun kita melakukan firman, taat kepada firman Tuhan, tapi kalau yang memerintah kehendak dagingmu, egomu, ketaatanmu hanya untuk kepentinganmu sendiri, untuk aku ini, perpuluhan, persembahan, untuk aku. Nah, semuanya keluarnya aku. Tapi kedoknya pakai bait suci. Tuhan mau kita ini diperintah dari ruang kudus, dari dalam keluar. Jadi jiwa kita, itu pikiran, perasaan kita dikuasai oleh apa? Pikiran dan perasaan siapa? Kristus. Makanya miliki perasaan dan pikiran Kristus. Supaya apa? Kita dipimpin dari dalam keluar. Kalau ruang kudus dan ruang maha kudus ini miliknya Allah, gak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena dua ruangan ini sudah miliknya Allah. Amin. Makanya orang kalau hanya mengajarkan hukum aja, kekristenan itu diajar taat hukum, tapi nggak belajar bagaimana benih firman itu yang bertumbuh dan berbuah melalui hidupmu, kok nggak akan ngerti, saudara. Firman itu benih. Firman itu, anggaplah ini benih ya. Anggaplah ini benih. Firman ini benih. Kalau saudara, saya ngajarin kepada saudara, oh cara nanam benih, cara nyiram benih, bentuknya benih, oh firman itu benih. Tapi kalau saya ajarin cuma cara nanam benih, bentuknya benih, ini benih, ada gunanya nggak? Ada gunanya cuma terbatas. Yang terpenting itu bukan bentuknya benih, cara nanamnya benih, prosesnya benih, bukan. Jenis tanahnya bukan. Yang paling penting dalam hidupmu itu benih yang sudah hidup, bertumbuh, berbuah. Itulah yang akan menjadi saksi bahwa engkau hidup di dalam dia. Yang terpenting itu bukan jenis benihnya, cara nanam benihnya. Tapi waktu benih ini kamu makan, benih ini sudah bertumbuh, menjadi pohon dan berbuah. Nah yang dirasakan orang, nah itu loh Injil Kerajaan. Yang terpenting itu adalah pertumbuhannya, buahnya yang dapat dirasakan orang lain. Itu yang terpenting, bukan masalah jenis benihnya. Kalau saya cerita soal benih, oh ini firman, ini ayatnya ini ayat ini. Tapi saya tidak memperlihatkan dalam diri saya perubahan hidup saya. Yang makin hari makin serupa Kristus. Apa gunanya? Ngerti maksudnya saudara? Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Makanya kalau orang menginjil soal Injil keselamatan, hukum aja, bukan Injil kerajaan yang memerintah dalam dirimu, di mana hidupmu makin hari makin serupa dia. Yang diberitakan Yesus itu Injil kerajaan, saudara. Buktinya apa? Buktinya waktu dia ketemu sama seorang pelacur, dihadapkan ke dia. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam. Yesus nulis aja. Belas kasihan. Itu Injil kerajaan. Injil kerajaan pijakannya bukan aturan, bukan hukum. Injil kerajaan dasarnya itu, cornerstone-nya, batu penjurunya itu adalah kasih. Loh Pak, kalau dia nggak berubah gimana? Kalau ini nggak ini gimana? Kalau ini, pokok pijakannya daripada Injil kerajaan itu adalah kasih. Bagi orang dunia kebodohan. Ih, bodoh Pak. Ya, bodoh. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Karena waktu engkau berbuat baik sama orang berbuat baik, gak ada bedanya sama orang berdosa. Tapi kalau engkau berbuat baik sama orang yang berbuat jahat pada kamu, itu namanya penyembahan. Ngerti maksudnya saudara? Mengarah ke tempat itu. Karena itu buanglah kalau saya bilang cornerstone atau batu penjuru, itu batu sudut, saudara. Batu sudut itu artinya batu pojok. Kalau kita bangun rumah itu sudutnya. Semua bangunan ini harus mengikuti batu sudut. Kalau ada bangunan tidak ngikutin batu sudut, semegah apapun bangunan itu tidak makin serupa dia, berarti ada yang salah dengan bangunnya. Sehebat apapun mujizat, karunia Tuhan, tapi tidak mengubah engkau serupa dengan dia, itu ada yang nggak benar dalam hidupmu. Sehebat apapun pelayananmu, sehebat apapun kau berkorban, tapi makin gak serupa dia dalam hidupmu, makin gak benar. Karena Kristus itu adalah batu sudut, batu penjuru, yang dimana seluruh bangunan tertuju pada batu penjuru itu. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin
Air susu murni. Kalau di sesi 2 saya mengajarkan mengenai pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Air susu yang murni ini, saudara. Saudara bukan lagi ngerti firman kata orang, kata buku ini. Bukan. Tapi saudara mempraktekkan firman itu, saudara ditempelin pipi kanan, kasih pipi kiri, terus saudara mengecap kebaikan Tuhan. Oh gini ya Tuhan, oh gini ya Tuhan. Engkau bisa mengenal Tuhan melalui apa yang kau kecap. Nah itulah air susu yang murni maksudnya. Saya agak jelasin dikit lagi. Andaikan ini buah apel. Saudara nggak pernah makan buah apel. Tapi saya kasih buku-buku buah apel terus. Ribuan buku pengajaran mengenai buah apel. Tapi saudara nggak pernah dikasih buah apel. Otomatis saudara punya pengetahuan mengenai buah apel. Buah apel itu gini. Wah pinter sekali pokoknya. Kelihatannya gagah pinter. Tapi ada satu orang, yes, saya gitu. Saya pernah makan buah apel. Terus saya ketemu orang yang punya pengetahuan buah apel. Saya ketemu kira-kira yang lebih suka berdebat mana? Sini atau situ? Hah? Sana. Karena apa? Dia sok tahu kan. Oh ini. Yang sini kan pernah makan. Pernah rasanya, pernah lembutnya, teksturnya. Kita bisa tahu kan. Betul kan? Ini pernah makan. Yang nggak pernah makan. Oh enggak, aku tahu itu. Itu gini kok itu. Kau pernah makan nggak Pak? Enggak. Tapi kalau saudara pernah makan buah itu tidak membuat saudara semakin sombong. Tapi kalau pengetahuan dalam diri saudara itu membuat kau semakin sombong. Pengetahuan itu membunuh kamu kalau kamu tidak sadar. Karena membuat kamu makin sombong. Tapi kehidupan, yang pengenalan melalui kehidupan itu membuat kamu makin serupa dia. Makin serupa dia, makin serupa dia. Makanya kenalah Tuhan bukan dari pengetahuan, tapi dari kehidupan dia yang hidup dalam kamu. Nah itu loh air susu yang murni maksudnya. Halaman. Bait suci itu halaman, itu bicara mengenai tubuh. Halaman itu tempat mezbah untuk korban bakaran, juga bejana dan kolam pembasuh. Untuk pokoknya halaman itu tempat dibersihkan. Ya saudara masuk ke bait Allah ini, saudara sebagai jemaat, saudara dibersihkan. Saudara dibersihkan. Hal-hal yang kotor dibersihkan. Tapi bukan berarti saudara bisa masuk langsung ke ruang kudus. Belum, sampai saudara dibersihkan. Sampai kehendak daging itu mati. Makanya kadang-kadang, Pak aku kok tidak ngerti firman ya, aku tidak ngerti ini ya. Saudara, matikan, habiskan dagingmu itu. Makanya firman Tuhan ngomong, cinta akan rumah Tuhan, menghanguskan aku. Artinya apa? Waktu engkau mencintai rumah Tuhan, engkau tidak ragu lagi untuk melepaskan egomu, harga dirimu, emosimu yang menjadi penghalang masuk ke rumah Tuhan. Amin. Apapun yang menghalangi kamu masuk ke dalam rumah Tuhan, itu akan kau bakar di halaman ini. Kau akan habiskan di halaman ini. Karena apa? Syarat masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, syarat masuk ketemu Tuhan cuma satu. Matikan kehendak dagingmu ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Kenapa persembahan yang hidup? Ya, mulai kalau perjanjian lama kan persembahan yang mati. Bawa kambing, sembelih dulu, selesai. Tapi saudara, di dalam perjanjian baru, hidupmu ini, egomu ini persembahan hidup. Beda, perjanjian lama itu persembahan yang udah mati, disembelih. Kalau di dalam perjanjian baru, persembahan yang hidup, men. Hidupmu, egomu, harga dirimu harus dibakar. Saya puji Tuhan, Pak Wayan, Bu Meli, Bu Ingrid Suci, kita bertiga ini bukan ujuk-ujuk, oh ya cocok. Tapi kami saling menggesek terus. Tapi kami taklukkan diri kami pada Kristus. Kasih itu di atas kepala. Kami saling menghargai. Tujuannya apa? Kristusnya menjadi kepala. Bukan Bu Meli, bukan saya, bukan Pak Wayan yang menjadi kepalanya. Tapi biarkan pribadi Kristus, Allah itu yang menjadi kepala dari kami. Sehingga jemaat ini bukan dipimpin oleh kami, tapi dipimpin oleh Kristus itu sendiri. Karena kami mau melihat bagaimana sih pertunjukan Allah untuk jemaat ini. Tujuannya apa? Kami mau masuk apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Next.
halaman tempat kita membakar, ya ini sudah saya jelaskan. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saudara berkali-kali kok pernah dengar ini. Bahkan dari hamba Tuhan ini. Tapi pengertiannya adalah sini. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara rindu akan Tuhan, pasti engkau akan membakar kehendak dagingmu ini. Kau disakiti, kamu tetap mengasihi, orang berbuat jahat pada kamu, engkau tetap memberkati orang itu, suffering to the king, kau sedang berkorban, mempersembahkan tubuhmu ini untuk sang raja. Karena apa? Engkau mau ketemu, kau mau masuk ke ruang Maha Kudus, ruang kudus ini. Mau ketemu. Makanya orang kalau nggak mencintai Tuhan, pasti nurutin egonya terus. Apa? Oh itu yang salah itu. Wah gimana ini aku jalan. Minta pujian sana, minta pujian. Terus nggak dihargai. Wah ini gini, ini. Selalu hal-hal kayak gitu. Tapi orang yang mencintai bait Allah, rumah Allah dalam dirinya, dia akan menyerahkan tubuhnya. Aku nggak cocok sama Pak Handoko nih. Ya nggak apa-apa. Silakan Pak, menurut Pak Handoko gimana gitu. Meskipun dia nggak cocok, dia akan lakukan. Aku nggak cocok sama Pak Arifin gini. Ya Pak, menurut Papa gimana? Oh gini nih. Oke. Saya punya anak-anak rohani. Waktu mereka dapat berkat besar, menurut dia itu, wih ini berkat nih, pindah ke tempat ini, saya diberkati. Oh, berangkat ke Israelnya. Enggak, dosa jalan. Ya, karena apa? Saya mau kehendak dagingnya mati dulu. Karena apa? Waktu dia melakukan itu untuk Tuhan, pasti dia dapatin kok. Yang lebih daripada ini. Pak Cornel, saudara tahu, waktu dia diminta ke Israel, dibiayai sama seseorang ke Israel, suami istri. Dia tanya kepada saya, Pak, aku dibiayai sama orang ini. Saya kenal orang ini, saya tahu karena sudah diupdate mengenai orang ini. Saya bilang, jangan. Oh, dia kaget. Oh, enggak cocok itu. Karena enggak pernah ke Israel, ini berangkat suami istri, dibiayai semuanya. Tak, saya bilang jangan. Udah, dia memang enggak cocok ya sama pendapat saya, keputusan saya waktu itu dia enggak cocok. Tapi jangan. Setelah berjalan 3 bulan, orang ini maksa-maksa sampai, waduh Pak, gini, udah tak tambahin ini, tak tambahin. Terus Pak Cornel datang sama saya, Pak, aku gini, menurut Papa gimana? Sekarang berangkat. Loh, dulu kan enggak boleh. Sekarang bukan kehendak dagingmu, tapi kehendak Allah yang berangkat sama kamu. Itu yang harus jalan. Matikan dulu kehendaknya, dagingnya, supaya apa? Yang terjadi ini benar-benar dari Allah. Amin. Jadi bukan masalah, pendetanya benar, pendetanya salah. Bukan. Supaya dagingmu ini mati dulu. Dan hanya kehendak roh yang bekerja. Karena kehendak roh berlawanan sama kehendak daging. Oh, bukan Pak Cornel tok, saudara. Saya juga seperti itu di hadapan Pak Arifin. Banyak hal yang saya nggak cocok, tapi saya lakukan, saya setia, bahkan hal-hal pribadi pun saya ngomong sama Pak Arifin, Pak Arifin nggak setuju, saya nggak akan jalankan kok. Even nulis buku, berhenti nulis buku. Saya berhenti nulis buku, 4 tahun saya berhenti nulis buku. Tujuannya apa? Bagi saya bukan tujuannya, buku ini penting apa enggak. Saya mau mati dagingnya. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Ya, hangus. Dan hangusnya apa? Pengen ini sudah jadi, ini kehendak, biayanya ada, uangnya ada, talentanya ada, suruh berhenti. Hangus, saudara. Supaya apa? Kehendak Tuhan. Dan setelah 4 tahun, Pak Arifin, ini waktunya kamu nulis. Saya tulis. Ya pasti kualitasnya jauh lebih baik. Amin. Jadi masalahnya ini bukan masalah hukumnya, bukan masalah pendetanya, bukan masalah pemimpinnya. Tapi biarkan segala hidup saudara ini hanya dipimpin oleh kehendak roh. Amin. Next. Bagi orang yang hidupnya dipimpin kehendak dagingnya, bios, semua yang ia kerjakan hanya berpusat pada kepentingannya dia sendiri. Aku, perpuluhan, aku, persembahan, biar diberkati. Pelayanan, biar aku. Kelihatannya hal-hal rohani. Tapi hal-hal rohani itu hanya untuk topeng, untuk mendapatkan hal-hal jasmani. Itu yang terjadi kalau saudara dipimpin oleh kehendak daging. Dan kehendak daging ini jatuhnya, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sudah jelas. Ini yang saya nggak mau. Saudara nggak mau gini. Saudara kelihatannya pelayanan tapi kedagingan. Saya nggak mau itu. Bahkan waktu saudara saya nggak mau. Ayo kamu tetap perpuluhan indah. Biarkan yang melakukan perpuluhan ini bukan egomu. Nggak ada gunanya.
Tapi biarkan yang kamu melakukan perpuluhan ini karena kasih yang ada dalam dirimu. Nah itu yang akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Saya nggak mau saudara melakukan firman karena takut. Takut gak diberkati, takut ini, takut ini, takut ini. Jadi akhirnya apa? Bukan kehendak roh yang jalan, kehendak dagingnya yang mendorong untuk melakukan firman. Nah ini tidak benar. Harusnya bukan kehendak dagingnya yang mendorong kita melakukan firman, tapi kehendak roh, kehendak kasih yang melakukan firman. Itu yang membuat kamu hidup. Amin. Makanya di sini kan saya tidak mau tekan-tekan saudara, ayo lakukan ini, kalau enggak diberkati, ayo kalau enggak terkutuk masuk neraka, enggak mau saya. Karena apa? Saya enggak mau saudara melakukan firman. Karena apa? Kehendak dagingnya. Karena iblis enggak takut kok saudara nyerahin perpuluhan, saudara iblis enggak takut kok saudara melakukan pelayanan, enggak takut iblis. Tapi yang ditakutkan iblis, waktu engkau melakukannya dengan kasih, karena itu kekuatan Allah ada dalam dirimu. Itu yang iblis takutkan. Amin. Iblis tidak takut kok kamu khotbah. Iblis tidak takut kok kamu main musik. Nggak takut. Yang iblis paling takutkan, waktu kamu bermain musik dan kamu direndahkan sama sebelahmu, kamu tetap main yang terbaik. Itu yang iblis takutkan. Karena di situ ada kuasa yang bekerja. Amin. Iblis tidak takut kok. Mendengar ayat-ayat firman nggak takut kok. Tapi dia takut kalau Kristus itu yang mengatakan firman itu. Kalau hidupmu ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kamu, kamu mengatakan firman itu yang dia takutkan. Kalau kamu yang mengatakan firman itu, enggak orang. Kalau egomu yang mengatakan firman, iblis enggak takut. Tapi kalau engkau tinggal di dalam dia dan kasih itu yang berbicara pada orang itu kuasa luar biasa. Amin. Next, jiwa. Di dalam jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Pasti hal-hal baik. Pikiran kita itu menurut kita yang paling baik, betul? Perasaan kita yang menurut kita pasti yang paling baik. Menurut kita. Kehendak kita paling baik. Tapi kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu dipimpin oleh kehendak daging, dari luar ke dalam. Akhirnya apa? Semua yang keluar itu aku. Contoh, Salomo. Kurang apa Salomo? Salomo, semua yang diperbuat Salomo, bangun bait suci, penuh hikmat, wah luar biasa. Tapi dia dipimpin dari luar ke dalam. Istrinya aja berapa? Kita tidak bisa ngomong. Bangun bait Allah, kurang apa bangunan bait Allahnya? Kurang apa pelayanannya? Tapi dia dipimpin dari luar ke dalam. Sampai akhirnya dia berubah, dia dipimpin dari dalam keluar. Salomo dikasih kesempatan sama Tuhan. Nih, puaskan. Bangun gedung bait suci, bangun ini. Yang menurut kamu baik, secara rohani, lakukan. Dia ngomong, semua itu adalah sia-sia. Loh, dia hanya mau sekarang ini, aku mau dipimpin dari dalam ke keluar. Supaya yang muncul tetap Kristus, bukannya muncul Salomo. Kurang apa? Salomo bermegah nih, bait Allah dari emas, lapisannya emas. Kemegahan semuanya itu. Saya sempat jatuh setelah bangun gedung ini dan gedung ini jadi, terus dengan banyak kesaksian, saya sempat jatuh dalam kesombongan seperti Salomo itu. Wah, kurang apa nih Handoko bangun ini? Wih, jemaatnya, saya mulai sombong. Setiap khotbah saya, nih Handoko. Nih Handoko, kelihatan egonya sombong banget. Pelayanan, pendeta lagi, tapi jatuh dalam kesombongan seperti itu. Akhirnya saya ngomong, enggak, bukan ini Tuhan. Saya adakan kosong. Meskipun saya kelihatan semegah, gaya, tapi ada yang kosong Tuhan. Saya tobat, saya bertobat, saya cari apa inti sebenarnya penyembahan. Keluarlah semua pengajaran mengenai Christ in you ini. Semua pengajaran ini keluarnya apa? Bukan saya baca dari buku. Semua ini adalah perjalanan Kristus melalui hidup kami. Apa yang saya bagikan dalam saudara, bukan dari pengetahuan banyak orang, tapi perjalanan hidup Kristus melalui hidup kami. Ini yang saya ajarkan pada saudara. Supaya apa? Saudara nggak jatuh seperti apa yang sedang saya pernah alami. Amin. Dan pasti saudara sama saya, cepetan saudara. Karena apa? Saudara tidak perlu ngulang apa yang saya perbuat kan. Tapi kalau sudah dikasih tahu, masih ngeyel, monggo. Gitu loh, karepmu. Gitu loh. Tapi kalau mau cepat sampai kepada apa yang Tuhan mau, ikutin apa yang sudah saya jalani.
Yang pernah tempatnya saya jatuh, nggak usah lagi dilewatkan. Jalan lebih cepat lagi. Ketiga, ruang kudus. Ruangan ini terdapat bak tabut perjanjian yang ada lambang kehadiran Tuhan. Disinilah Tuhan berbicara. Tapi ruang kudus dan ruang maha kudus sudah menjadi satu. Waktu pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam kamu, itu ruang kudus, jiwa. Waktu jiwamu sudah dikuasai Tuhan, waktu ruang kudus dikuasai Tuhan, maka ruang kudus dan ruang maha kudus itu sudah tidak ada bedanya. Karena itu satu. Ngerti maksud saya? Makanya kau harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus itu mengosongkan dirinya, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari pribadi kasih dalam dirinya. Nah, itu adalah pikiran daripada Kristus. Waktu jiwamu dikuasai oleh pikiran dan perasaan daripada Kristus. Waktu kehendak pikiran dan perasaanmu dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus. Maka perjumpaan akan Allah bukan ada di ruang maha kudus. Tapi ruang kudus dan ruang maha kudus itu menjadi satu. Amin. Itulah artinya tirai itu terbelah. Ya puji Tuhan saudara, saya bisa ngomong hal ini karena saya melihat apa yang Tuhan beri. Saya ini bukan orang pembelajar yang tak renung-renung ayatnya, bukan. Saya itu lebih jelas kalau saya itu melihat kejadian ini. Nah, waktu Tuhan penglihatan seperti itu, terus udah itu masuk ke ruang kudus dengan persembahan, saya bisa melihat sudut demi sudut, tempat demi ini ya artinya Tuhan. Detailnya saya bisa tahu. Meskipun ini saya tidak bisa klaim, ini memang dari kebenaran, Kak. Karena kebenaran itu akan selalu terus bertumbuh. Untuk memberi kita pengertian yang baru, lebih dalam. Kebenaran itu kayak gini saudara. Kayak bawang merah. Kalau saya lihat kebenaran itu kayak bawang merah. Waktu saya kupas nih, ini bagus nih. Terus tak kupas, ada lagi, masih ke pukuman, masih ke dalamnya, belum ke intinya terus kebenaran itu. Makanya saya tidak bisa menghakimi orang, ini kebenaran enggak. Masih ada yang lebih dalam lagi. Masih ada yang lebih dalam lagi. Makanya orang yang haus dan lapar, dia akan dipuaskan. Amin. Kalau saudara puas dengan pengetahuan, ya cukup di situ. Tapi kalau kau puas dengan kehidupan dia akan kupas lagi. Hingga kamu sendiri heran. Amin. Jadi kebenaran itu tidak bisa saya matrek. Ini ada pengertian lebih dalam lagi nanti. Buka lagi bawangnya, bawangnya itu kekupas lagi. Kalau bawang merah itu kan berlapis-lapis. Itu sampai ke intinya nanti. Amin. Next. Ya, kalau di pemulihan kenapa yang dipulihkan itu Pondok Daud, bukan Pondok Salomo. Kalau Pondok Salomo itu hukum tok saudara di sini. Betul? Hukum. Kalau Pondok Daud itu adanya cuma ruang kudus dan ruang maha kudus saja. Jadi satu cuma ketemu, cuma ada ruang kudus tok, nggak ada lagi ruang yang lain. Makanya dipulihkan sama Tuhan itu di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 itu Pondok Daud yang dibangun. Hubungan Bapa dan anak. Saudara pelajari di sini saudara akan ngerti banyak. Tuhan bawa pemulihan bukan kepada Pondok Salomo, bait suci Salomo, bukan. Pondok Daud, hubungan Bapa dan anak. Panjang kalau saya terangkan ini mengenai Pondok Daud dan bait suci Salomo, panjang. Next, Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dari dalam keluar. Jadi dari ruang kudus, dari roh, jiwa, tubuh kita, dari dia, oleh dia, kepada dia. Segala kemuliaan artinya. Kalau semua dimulai dari dalam keluar, yang muncul Kristus, maka kemuliaan pasti bagi Allah. Setuju? Tapi kalau sudah melakukan pelayanan semua dari egomu, dari luar ke dalam, pasti yang muncul siapa? Kemuliaan buat kita. Ngerti, saudara? Jadi bukan masalah ketaatan firman-Nya, tapi siapa yang melakukannya? Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, itu pilihanmu. Kunci kerajaan Allah ada di tanganmu. Kamu mau pakai di luar ke dalam atau dari dalam keluar, kunci kerajaan ada di tanganmu. Kamu yang putuskan. Bukan Tuhan yang putuskan. Karena kehendak itu ada sama kamu. Kamu masih nurutin kehendak dagingmu, pengen kelihatan gagah, bagus. Bukan tidak mau merendahkan diri, tidak mau menyangkal diri, memikul salib. Tidak mau hal itu, tapi bingung dengan dunia pelayanan. Dengan dunia ego, perbuatan baik, ego tok. Maka itu kau bekerja dari luar ke dalam.
Tapi kalau kau pakai kunci kerajaan surga, untuk jalan ke atas itu ke bawah, merendahkan diri, melayani ke bawah, memberi prioritas orang lain lebih dulu, menjadi pelayan daripada semuanya. Di situ kamu akan melihat bagaimana kunci kerajaan Allah is at hand. Amin. Karena itu, untuk dari dalam keluar, karena itu, supaya dari dia, oleh dia, kepada dia. Artinya apa? Yesus menjadi Alfa dan Omega. Makanya kalau Yesus Alfa dan Omega, Yesus awal tapi tidak ngerti maksudnya, aneh. Maksudnya Alfa dan Omega itu gini, engkau memulai dari Kristus dengan Alfa dan engkau mengakhirinya dengan Kristus dengan Omega. Amin. Sehingga segala kemuliaan bagi dia. Nah, untuk melakukan hal ini, maka oleh karena itu ayat ke-12 ayat ke-1-nya, karena itu persembahkan egomu. Supaya apa? Bukan kehendak dagingmu yang memerintah, tapi kehendak Roh yang memerintah. Ini ayat ini maksudnya. Roma 11:36 dan Roma 12:1 itu maksudnya. Supaya apa? Bukan kehendak dagingmu yang merintah, tapi kehendak Roh yang merintah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang haleluya. Paham saudara? Jadi kalau saudara nggak mencinta akan rumah Tuhan, nggak membakar saudara dengan mencinta, aku cinta rumah Tuhan, main musik, aku cinta Tuhan, berpuluhan persembahan, melakukan semuanya, tapi nggak mau kelihatan Kristusnya, berarti engkau sedang cinta rumah Tuhan, kau cinta egomu. Tapi kalau engkau semakin hari semakin serupa Kristus, lemah lembut rendah hati, kau melakukan persembahan, melakukan hal-hal yang terbaik, itu engkau cinta akan rumah Tuhan. Amin. Next, bagi orang yang dipimpin Roh itu kebodohan, saudara. Ya, masa ditempeleng pipi kanan, kasihin pipi kiri, itu bodoh. Orang berbuat jahat pada kita tetap berbuat baik, itu kebodohan. Tapi coba lihat ini katanya. Dengan demikian juga Roh itu pribadinya Kristus itu yang dianggap kebodohan. Kasih itu loh yang ada dalam dirimu, pribadi anaknya itu. Demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Waktu kita dihianati, kita tetap memberkati. Itu kan kayaknya, aduh lemah banget aku ini. Roh pribadi itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Tapi Roh pribadi Kristus itu sendiri maksudnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Ya jelas saudara berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Sama berdoa, dihina orang ini, saudara tetap memberkati. Kira-kira doa ucapan sama doa tindakan ini, Tuhan jawab mana? Hah? Doa tindakan, itu Roh. Roh membantu kamu dalam kamu berdoa. Karena kita tidak tahu cara berdoa yang terbaik itu kayak apa sih. Tapi waktu kau ada di dalam Kristus, maka Roh itu akan membantu kamu berdoa. Waktu kamu kurang duit, kamu tetap memberkati orang lain. Roh itu akan membantu kamu berdoa. Tuhan, ini loh aku. Waktu kamu dihina, diremehkan, direndahkan, kamu tetap mengasihi orang itu. Roh itu akan berbicara kepada Bapa. Bapa, ini aku. Kau akan diangkat tinggi. Ngerti ya maksud saya? Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, tetap berbuat baik. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Kehendak Roh yang terjadi dan kehendak Roh itu jauh lebih membawa kamu hidup daripada kehendak dagingmu. Amin. Perbedaan bait Allah dan perjanjian lama dan bait Allah perjanjian baru. Kalau bait Allah yang perjanjian lama dibatasi, penyembahan kita dibatasi oleh tempat dan dibatasi oleh aturan, gunung, aturan. Tapi di dalam perjanjian baru, hidup kita ini di dalam Kristus menjadi penyembahan. Tidak dibatasi. Seluruh hidupmu, segala sesuatu yang kau lakukan dalam pikiran dan perasaan Kristus, itu penyembahan, men. Itu bait Allah perjanjian baru. Kalau dulu, ritualnya ini, ritualnya. Kalau ini, seluruh hal yang kamu kerjakan dalam pikiran dan perasaan Kristus, bukan dengan egomu yang kamu mulai dari dalam keluar, itu penyembahan. Posisi kita sebagai hamba, itu perjanjian lama. Melayani bait Allah. Pelayan bait Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, kita melayani pribadi anaknya. Kita menjadi putra, bukan hamba.
Jangan klaim, aku putra Allah, aku putra Allah. Tapi kelakuan nih kayak hamba. Nggak bisa. Pastikan putra ya putra. Jangan hamba ngaku putra. Nggak bagus. Kalau putra ngaku hamba nggak apa-apa, rendah hati. Tapi kalau hamba ngaku putra, ikut sombong. Amin. Kita menjadikan ritual yang perjanjian lama, menjadikan ritual, menjadi Tuhannya. Tapi di sini Kristus, pribadinya dia adalah Tuhan dalam diri kita. Belas kasihan adalah Tuhan dalam diri kita. Ini bedanya. Next, terakhir. Thank you. Perlu ditangkan mengenai ini? Saudara, ayo saudara yang tahu, kunci kerajaan Allah is at hand.